Selamat datang kembali di channel Berniat Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 8 saham sektor finance bank-bank besar. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, kedelapan BTPS, dan terakhir NISP. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat 0,49% ke harga 6.818. Cukup bagus ya, bisa bertahan di atas 6.818. Hari ini akhirnya rebound dan transaksi hari ini ada di 9,3 triliun. Langsung saja ke teknikalnya, ISG mampu rebound dengan kondisi seperti ini. Apakah aman? Masih rawat menurut saya ya, kemungkinan karena kelihatannya juga nggak terlalu kuat ya. Memang hari ini dia langsung menutup gap. Hari kemarin opennya di 6802, hari ini low-nya di 6801. Berarti ketutup ya gapnya. Dan apakah ini pola pattern break? Tapi karena kondisi mau libur seminggu, cuti lebaran tanggal 19 nanti, berarti minggu depan itu cuma 2 hari perdagangan, Senin Selasa. Menurut saya agak rawan. Bisa jadi ada profit taking nanti baru digas lagi setelah libur lebaran. Bisa seperti itu skenarionya. Tinggal lihat hari ini apakah asing net buy. Kalau asing net buy lagi, kan dari kemarin kalau nggak salah saya lihat itu sekitar 2 triliun udah transaksi asing net buy ya di pasar reguler. Tambah minggu lalu 4 triliun, berarti 6 triliun. Kalau memang mau ditarik nanti setelah libur lebaran ya harusnya dijaga area support nih ya. Support pakai aja 6750. Misalnya 1-2 hari ke depan dia turun dulu ya, Senin Selasa. Tapi seharusnya kalau mau oke, memang Senin Selasa itu harus langsung rebound, minimal tutup 6.850. Perkiraan saya kemarin dia tuh nggak kuat naik ya, memang ada ekor. Tapi ternyata hari ini lumayan kuat, 0,01% naikannya. Tinggal lihat Senin Selasa ya. Big Bang tadi juga lumayan ditarik naik ya. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candle-nya bagus, bullish angle pink, ekor panjang. Semestinya nih teknikalnya bagus ya. Minggu depan lah. Kita lihat ya, BBNI. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang ditutup di harga 9.400, menguat 0,26%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BBNI tutupannya di berapa tadi? 9.400. Oh, ini turunan ya. Tutupannya bawa turun 1 tick. Dengan kondisi seperti ini juga bagus, membentuk higher low. Tapi memang pelan. Menurut saya gap sudah ditutup. Sampai juga dia 9.500 hari ini. High-nya di 9.500. Ya udah, gap dah ditutup. Dengan kondisi seperti ini mungkin nggak lanjut naik. Ya kalau dilihat dari teknikalnya nih cukup bagus. Polanya ada indikasi pola inverted head and shoulder. Dengan neckline di 9.500, 9.600, tembus itu bisa uptrend. Kemungkinan kalau nanti misalnya Senin Selasa itu nggak terlalu ditarik naik, dan kemungkinan habis libur lebaran kalau tembus 9.600 ada peluang di April all time high BBNI ya. Tapi habis itu apakah ada koreksi ya? Peluang besar sih bisa ada koreksi. Kenapa? Karena biasanya di Mei itu kan sell on May. Tapi kelihatan chart masih bagus. Ya mungkin masih ditarik naik sampai April. Nanti awal Mei itu yang nanti kita lihat lagi ya. Tapi saya lebih ke wait and see dulu lah. Lihat 1-2 hari ke depan. Kalau oke ya bisa masuk. Tapi ya agak ngeri juga karena libur lebaran itu ya ada kesempatan lah tetap ya. Nanti aja kita lihat untuk BBNI. Kalau peluangnya sih semoga aja Senin Selasa tembus 9.500, 9.600. Misalnya Bapak Ibu nggak mau ketinggalan kereta nih, siapa tahu ditarik naik langsung open market habis libur lebaran, open gap up tarik ke atas, kan ketinggalan kalau yang nunggu di bawah. Tapi yang kalau masuk duluan ya ikutan follow the trend. Cuma resikonya yang masuk duluan kalau dibanting dulu ya sabar-sabar aja. Big Bang nggak masalah. Kalau Bapak Ibu takut ketinggalan kereta ya beli aja Senin. Kalau nyangkut pun nggak masalah, tinggal tambah di bawah. Itu aja untuk BBNI. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BMRI yang ditutup di harga 5.225, menguat 1,95%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMRI tutupannya di bawah dikit ya, tapi cukup bagus juga nih, higher low. Peluang besar nutup gap dividennya minggu depan. Bisa loh naik dikit. Ini kan cuman butuh 50 poin dia nutup gap dividennya. Jadi sangat berpeluang untuk BMRI nutup gap dividennya ya. Jadi yang beli saat kumdet dapat dividen lumayan. Tapi ya masih kalau beli di pucuk ya nyangkut. Tapi kalau beli di area bawah udah dapat dividen, udah dapat capital gain.
Tapi kalau misalnya ada yang beli di harga penutupan tanggal 24 Maret sebelum ex-date dividen, apakah akan ke situ? Peluang besar ke situ. Sabar-sabar aja, tambah aja di bawah. Kalau dia koreksi tambah. Potensi besar capital gain walaupun beli di pucuk saat cum date tahun ini. Mungkin 2-3 kali average down, udah tunggu aja. Pasti ya, peluang besar lah untuk BMRI. Jadi sabar-sabar aja kalau nyangkut di BMRI. Big Bang itu nggak masalah. Cuman rugi waktu, ya nggak masalah juga rugi waktu. Kerja tenang, tidur pun nyaman. Saham-saham big cap yang dipegang. Walaupun memang di Amerika ada beberapa bank yang memang kolaps. Tapi itu kan lain cerita. Beda dengan sektor finance-nya untuk Big Bang Indonesia. Jadi seperti itu untuk BMRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 5.075 menguat 1,9%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BBRI sudah kembali all time high ya. Cetak rekor baru, udah selesai, yang dapat dividen, udah dapat capital gain. Apalagi yang dipikirkan, udah tenang tuh, udah santai-santai lah. Dan kondisi seperti ini, ya oke lah untuk BBRI ya. Cuman ya jangan masuk harga sekarang. Kalau ditanya boleh masuk nggak? Masa udah 2 minggu lebih naik ini baru mau beli di pucuk? Kenapa nggak beli waktu di bawah ini? Takut ya? Ya biasanya memang seperti itu. Takut dia malah turun lebih dalam. Ya seperti yang sering saya bilang, Big Bang kalau beli di support turun lebih dalam, tinggal tambah kalau ada dana. Kalau nggak ada dana dibiarin aja. Harga 4.800 ke bawah itu sudah cukup murah untuk BBRI. Jadi nggak masalah. Tinggal kalau nanti ada dana bisa tambah, dikit-dikit tambah aja ya. Kalau niatnya trading ya harusnya in out ya. Harus tahu di mana titik entry, di mana harus cut loss. Yang paling penting resiko dulu. Kalau di mana harus take profit, seperti itu. Kalau niatnya cuma cari profit, cari uangnya biar bertumbuh dalam setahun, 2 tahun, ya beli di area bawah support ini boleh. Jangan beli di pucuk karena nambahnya banyak. Nanti kalau dia turun rugi waktunya lama, nambahnya lebih banyak. Ini kan kelihatan kalau Bapak Ibu sudah bisa melihat support resisten ini kan kelihatan. Ini pola cup and handle 4.600 4.700 dijaga. Ya udah nekat, kalau dia turun beli. Seperti ini pola cup and handle kan, atau double top ya. Kalau turun jual. Beli lagi di bawah average down, seperti itu. Dan lihat dia reject lah, naik, ya udah ketinggalan ya kemana arahnya. Kalaupun naik ya maksimal 5.200. Mungkin kalau ada inflow lagi hari Senin, siapa tahu hari ini inflownya 1T lagi ya, dan Big Bang yang dibeli asing, ya ada peluang BBRI sebelum penutupan cuti libur lebaran 5.200. Mungkin itu jadi peak dan mulai ada koreksinya. Karena range uptrendnya ini cukup lebar. Maksudnya sampai 5.200 terus kepontok. Dan di swing low-nya cukup lebar juga. Bisa ke area mana nih, tarik nih ya. Bisa ke 4.800. Ya 10% ya ideal lah. Nggak masalah, average down aja. Tapi ya jangan beli di pucuk lah ya. Seperti itu. Untuk BBRI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBC. Atuh ayam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 9.000 menguat 0,84%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BBCA tutup di harga tertingginya dan opennya di harga tertingginya. Ya ini candlenya doji gravestone ya kalau nggak salah, dan dia tembus. Kalau kondisi seperti ini mungkin nggak dia ke all time high. Agak susah, tapi apapun bisa terjadi. Gap sudah ditutup, gap dividen. Yang beli saat dividen, tapi yang beli di pucuk waktu saat cum date ya masih floating loss. Tapi kalau sudah average down 2-3 kali di area bawah, harusnya ya kalau dananya hampir sama ya, atau setengahnya atau 2/3-nya, ya harusnya sudah floating profit sekarang. Udah dapat dividen dan floating profit. Kalaupun nyangkut di atas floating profit juga, tapi nanti sabar ya, sistemnya average down aja. Ya kalau mau di hot ya nggak masalah juga, nggak average zone ya untuk BBCA. Seperti itu untuk BBCA. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk BBCA juga bagus. 2 minggu koreksi, lihat volumenya makin kecil, hammer, dan akhirnya rebound tutup di harga. Indikasinya bagus. Ini ada pola ascending triangle, atau pola bisa dibilang juga ini kalau matanya melihat ini pola inverted L shoulder, atau pola seperti ini juga bisa, pola cup and handle. Banyak pola dia. Tapi semua pola yang terjadi itu ada level konfirmasinya resisten berapa? Ya 9.000. Sekarang pas tutupan di 9.000. Apakah ini confirm? Mungkin bisa naik 1-2 hari, habis itu hati-hati tuh. Karena mau libur lebaran ya. Harga sekarang juga lebih baik wait and see lah yang belum punya ya.
ketinggalan lah, jangan dikejar. Masa ngejar atas terus? Kalau ngejar atas terus tuh pasti banyak nyangkutnya. Kalau yang nggak mau pakai stop loss, yang pakai stop loss pasti sering stop loss kalau ngejar atas. Jadi seperti itu. BBCA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1265, terkoreksi 0,39%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBTN open gap up, tapi kemudian nutup gap ya. Apakah ini bisa turun? Kalau dilihat harusnya sih aman. Skenarionya ya, BBTN misalnya Senin Selasa koreksi, tangkap aja di 1200, dijaga 1200-nya. Peluang besar loh. Risknya juga kecil kalau dapat di 1200, 1210 tuh paling maksimal 3-4% aja stop loss. Target profitnya 7% minimal. Ya, tapi belinya di 1210, 1200 nih contohnya. Nih beli di 1225 aja 6% tuh targetnya. Nih 1210 itu 7%. Risknya nggak paling 4% aja udah 3,72%, tutup aja dia turun dari 1180, atau ya kasih toleransi lah 1160, 4%, udah cut loss aja, risk reward 1 banding hampir 2 seperti itu ya. Jadi tunggu aja BBTN di bawah. Cukup bagus kok BBTN, volume juga membesar, sepertinya nih ada akumulasi di bawah. Tapi ya sabar-sabar dulu kalau dia belum tembus resistennya 1300. Seperti itu BBTN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 2810 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BDMN langsung saja ke teknikalnya. BDMN bagi dividen senilai 118 dengan harga sebelumnya itu di 2800. Lumayan ya, hampir 4% dan open gap down. Terus dia mulai naik. Ya bagus juga nih. Tapi ya baru bagi dividen, takutnya koreksi lagi. Tergantung lah melihat ISG seperti apa ya. Cuman ada double top nih, sangat perlu hati-hati ya. Kalau mau beli BDMN tuh di bawah aja 2700, 2680. Harga sekarang harga tanggung menurut saya. Apalagi ada gap dividen. Walaupun dividennya 4% ya mungkin saja ditutup. Tapi ya kalau Bapak Ibu baru masuk sekarang itu harganya nanggung. ROIS-nya juga besar. Hitung-hitung aja kalau berminat seperti ini. Ya atau ya naikin dikit lah, risk reward 1 banding 1 bisa seperti ini ya, karena di harga pertengahan belinya. Seperti itu untuk BDMN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup di harga 2200, terkoreksi 1,78%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Arto agak rawan nih. Pola-pola seperti ini jangan pakai 2100. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 2160 tinggalin aja. Paling maksimal 4% cut lossnya. Dengan kondisi seperti ini harus rebound Senin atau doji lah. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, dia itu koreksi dengan volume biasa aja. Walaupun volume minggu ini membesar nih ya. Tapi kalau ada indikasi doji 2 hari ke depan, minggu depan, oke tuh ada sinyal bagus. Pokoknya hati-hati Arto kalau tutup di bawah 2200. Seperti itu untuk Arto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang kembali menguat 2,2% ke harga 2320. Langsung saja ke teknikalnya. BTPS sih peluang besar ke 2400 tapi kepentok. Jadi jangan beli lah harga sekarang ya. Hindari lah. Ini kan udah 2 candlenya, apalagi dia naik dengan volume yang sangat kecil. Bahkan nggak nyampe setengah volume saat dia break. Takutnya koreksi dulu. Tapi ada peluang memang BTPS akan menyentuh 2400-nya. Semoga market mendukung. Dia baru mematahkan tren downtrend semenjak November 2022. Makin menyempit. Dan harusnya sih bagus untuk BTPS. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk BTPS juga bagus, volume meningkat. Ya semestinya sih lanjut. Minggu depan 2400 semoga disentuh. Seperti itu. Jadi yang punya dari bawah bisa jualan di 2400 ya. Sebelum tutupan libur lebaran. Jual puncak aja dulu. Peluang besar kalau dia menyentuh puncak, banyak yang profit taking. Jaga-jaga ya. Seperti itu. Kalau dilihat apakah ini reversal dia bisa naik, ada indikasi. Yang penting jangan turun lagi dari 2200 untuk BTPS. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada NISP yang ditutup di harga 845. Terkorek menguat tipis 0,59%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal NISP sudah di pucuk-pucuk harum. Dan mulai ada kekuatan ada enggak. Memang dia itu mulai volume mengecil ya. Bisa nggak ditarik naik lagi ya, tergantung market makernya mau ditarik naik. Kalau ditanya apakah bisa beli harga sekarang, ya jangan, karena naik-naiknya juga mungkin terbatas kecuali memang ISG bisa hijau pekat. Kalau ISG naiknya cuma 0,6%, turunnya bisa dalam, ya hindari lah karena ini area pucuk.
sangat beresiko. Walaupun memang bisa naik, cuman resikonya lebih besar. EMA CD-nya bagus, mengarah ke atas melewati perbatasan garis 0, golden cross juga. Kalau dilihat EMA 20 juga sudah golden cross, memotong ke atas EMA 60-nya. Ya sebenarnya oke, cuman harga belinya yang kurang oke. Yang punya di bawah menurut saya tetap hold aja untuk NISP. Seperti itu untuk NISP. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.